Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah salah satu objek wisata yang wajib kamu kunjungi di Kabupaten Solok Selatan. Dinamakan demikian karena terdapat banyak rumah tradisional Minangkabau, yaitu rumah gadang. Ada berbagai bentuk rumah gadang di sini. Awal mula pemberian nama kawasan Seribu Rumah Gadang ini adalah saat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada masa itu, Miutia Farida Hataswasono, berkunjung pada tahun 2008. Ia memberikan julukan Solok Selatan sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang karena masih banyaknya rumah gadang di sana. Kawasan ini juga pernah dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia pada tahun 2017. Di sini, kamu bisa melihat banyak sekali rumah gadang yang tersusun rapi. Kamu bisa mengamati dari dekat rumah gadang yang sudah berumur ratusan tahun. Walaupun sudah dibangun sejak lama, rumah-rumah ini masih tetap berdiri. Walaupun kawasan ini dinamakan Seribu Rumah Gadang, tetapi jumlah aslinya ada ke 174. Jumlah tersebut mewakili setiap suku yang ada di bumi Minang. Saking indahnya suasana di sana, kawasan ini pernah dijadikan sebagai lokasi syuting film maupun TV. Indahnya kawasan ini juga bisa dilihat di ketinggian 25 meter dari Menara Songket. Tempat ini dijadikan lokasi strategis bagi wisatawan untuk melihat indahnya kawasan Seribu Rumah Gadang. Dari Menara Songket juga dapat dilihat gunung aktif tertinggi di Asia Tenggara, Gunung Kerinci. Dari kawasan Seribu Rumah Gadang, layar-layar lanskap gunung menjadi latar belakang yang sangat mengagumkan. Sayangnya saat saya ke sini, saya tidak sempat mampir ke Menara Songket. Saya hanya mengambil video kawasan Seribu Rumah Gadang dari tiap sudut jalannya saja. Dengan keindahan yang luar biasa, kawasan ini juga memberikan fasilitas homestay. Biaya yang dikeluarkan untuk menginap di rumah gadang ini yaitu Rp200.000 sampai Rp300.000 per malam. Dengan harga ini, wisatawan juga mendapatkan sarapan dan makan malam khas Minang. Kawasan Seribu Rumah Gadang berlokasi di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berjarak kurang lebih 150 km dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dengan lama perjalanan kurang lebih 4 jam. Untuk diketahui, rumah gadang merupakan rumah adat bagi masyarakat suku Minangkabau yang memiliki keunikan di setiap daerahnya. Oleh karena itu, tempat ini juga cocok untuk menambah pengetahuan mengenai budaya masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau karena memiliki sejarah dan kental dengan budaya. Beragam suku di Minangkabau yang bermukim di kawasan tersebut seperti suku Melayu, Tigolareh, Sikumbang, Koto Kasiak, Kampai, Durian, Bariang, dan Panai. Tiap suku memiliki rumah gadang masing-masing. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Minangkabau sudah menerapkan toleransi sejak zaman dahulu. Nama lengkap objek wisata ini adalah kawasan Seribu Rumah Gadang Alam Surambi Sungai Pagu, dinamakan demikian karena kawasan ini terletak di Kecamatan Sungai Pagu. Alam Surambi Sungai Pagu sendiri adalah sebuah wilayah adat di Solok Selatan yang terdiri dari 3 kecamatan. Dahulu, di wilayah ini berdiri Kerajaan Sungai Pagu dan salah satu peninggalan bendawi kerajaan ini adalah kawasan Seribu Rumah Gadang. Dari seluruh jumlah rumah gadang yang ada, 125 rumah gadang diantaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui SK Bupati Solok Selatan nomor 556.334/2017 tentang penetapan rumah gadang, balai adat, surau, masjid, dan makam yang berlokasi di Sungai Pagu sebagai bangunan dan struktur cagar budaya. Rumah gadang di sini sudah ada yang dibangun sejak tahun 1794, yaitu Rumah Gadang Gajah Maram. Rumah gadang ini milik kaum suku Melayu Buah Anau oleh Datuk Lelo Panjang. Hingga kini masih digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Rumah Gadang Gajah Maram merupakan ikon wisata di kawasan Seribu Rumah Gadang. Kaum dari Datuk Lelo Panjang suku Melayu Buah Anau adalah pemilik dari Rumah Gadang Maram ini. Rumah gadang ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1794 dan merupakan salah satu bangunan yang tertua dari 174 bangunan rumah gadang yang berada di dalam sebuah destinasi wisata budaya kawasan Seribu Rumah Gadang di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Bentuk ruangan masih dipertahankan,
Bahkan tiang-tiang penyangga juga masih asli sejak dibangun. Kekuatan dan ketahanan kayu yang biasa disebut sebagai kayu besi itu memang luar biasa. Menurut salah satu pengelola, bahkan paku pun tak bisa menembus kekuatan kayu penyangga tersebut. Sejumlah benda pusaka warisan leluhur juga masih tersimpan dengan baik, melengkapi cerita sejarah pendirian Rumah Gadang ini. Rumah Gadang Gajah Maram saat ini tidak ditinggali dan hanya digunakan untuk upacara adat saja, seperti upacara kematian, pernikahan, pengangkatan gelar adat, dan lainnya. Saat berada di dalam Rumah Gadang ini, kita bisa melihat beberapa benda yang biasa digunakan untuk upacara adat, seperti karano pelaminan, pakaian adat, dan lainnya. Melalui benda-benda yang berada di Rumah Gadang ini, pengunjung bisa mengetahui tentang adat budaya Minangkabau. Uniknya, kamar Rumah Gadang ini juga dibuat menyerupai dekorasi kamar pada zaman dahulunya. Saat saya berkunjung ke sini, saya bisa merasakan kenyamanan di Rumah Gadang ini. Oh ya, kenapa Rumah Gadang ini dinamakan dengan Rumah Gadang Gajah Maram? Dan apa itu Gajah Maram? Gajah Maram adalah bentuk arsitektur dari Rumah Gadang ini. Gajah Maram bisa diartikan dengan gajah yang sedang duduk. Jati bentuk dari Rumah Gadang ini seperti gajah yang sedang duduk. 5 rangkaian besar dan berjajar rapi di halaman depan Rumah Gadang menjadikan Rumah Gadang ini semakin unik. Dahulunya rangkaian ini berfungsi untuk menyimpan padi. 5 rangkaian ini mempunyai nama yang berbeda. Ada yang dinamakan rangkaian, jenang, dan balubu. Yang membedakannya itu jumlah tiang dan bentuknya, tapi tetap memiliki fungsi yang sama untuk menyimpan padi. Paling pertama kita saksikan, namanya balubu. Itu rangkaian untuk raja. Kaki-kaki bangunan ini ada 9 tiang dan bentuknya beda sendiri berbentuk bundar. Yang di tengah ini namanya rangkaian. Dan yang di ujung ini namanya jenang. Mintalah izin untuk masuk ke dalam Rumah Gadang Gajah Maram. Anda akan disambut dengan senang hati oleh pengelola yang saat ini dipegang keturunan kelima Datua Klelo Panjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari berwisata ke kawasan Seribu Rumah Gadang bersama You Cherry Tour Travel.